Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 25. Sudah habis tangisnya, sudah terkuras kering air matanya. Teringat dia betapa sejak peristiwa hebat yang terjadi di dalam gua itu, sampai saat ini, dia tidak pernah makan atau minum. Tubuhnya menggigil, gemetar dan perutnya mengeluarkan bunyi. Dia membiarkannya saja bahkan lalu merebahkan diri. Begitu lemas tubuhnya, pening kepalanya dan kosong perasaannya. Ketika dia memejamkan matanya, terasa tubuhnya seperti melayang-layang. Aku kelaparan, pikirnya, tubuhku lemas kepalaku pening. Akan tetapi betapa nikmatnya begini, betapa nikmatnya rebah untuk tidak bangkit kembali. Betapa enaknya mati, daripada hidup menanggung aib dan malu, menanggung derita yang amat hebat. Tiba-tiba dia membuka matanya dan seperti ada kekuatan baru, dia meloncat dan berdiri, mengepal tinjunya, matanya bersinar-sinar dan muka yang pucat itu kini bersinar kemerahan seperti dibakar. Tidak. Tidak. Dia berteriak dan baru sadar bahwa dia berteriak-teriak ketika mendengar gema suaranya sendiri. Bibirnya bergerak-gerak, akan tetapi kini dia tidak berteriak lagi. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup. Aku harus mencari dia, aku harus membunuh dia, baru aku boleh mati. Timbul kembali semangat dan gairahnya untuk hidup ketika di dalam himpitan kedukaan itu dia teringat akan sakit hatinya, seolah-olah di dalam kegelapan dia melihat titik terang. Apalagi sekarang dia memperoleh harapan baru untuk mencari pemuda laknat yang telah menghancurkan harapan hidupnya setelah dia mendengar cerita pelayan si Dewa Bongkok. Pemuda itu katanya menuju ke kota raja. Jangankan hanya ke kota raja, biar pergi ke neraka sekalipun akan dikejar dan dicarinya. Gairah baru yang timbul itu membuat Cheng Cheng berlari keluar dari kuil dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi membawa seekor bangkai kelinci dan beberapa macam buah yang dipetiknya di hutan. Kemudian dia memilih tempat yang bersih di dalam kuil tua, memanggang daging kelinci dan mengisi perutnya yang sudah amat lapar. Setelah perutnya kenyang, tenaganya pulih maka mulailah dia mengantuk karena matanya pun sangat membutuhkan istirahat. Dia membersihkan kolong meja di belakang sebuah arca jilaihut yang besarnya melebihi manusia itu, arca yang tidak terpelihara dan sudah berlumut karena tertimpa hujan dan cahaya matahari. Seperti seekor kucing malas, Cheng Cheng merebahkan diri di belakang arca dan melingkar, sebentar saja dia sudah tertidur. Cheng Cheng tidak tahu sama sekali akan apa yang terjadi di luar kuil, tak lama kemudian dia tidur pulas. Dari dalam hutan, di luar kuil itu, muncullah Ang Tek Hoat yang masih mengempit tubuh Jenderal Cao Liang, diiringi oleh dua orang lain, yaitu seorang nenek yang berwajah kejam dan seorang laki-laki tua berkepala gundul berpakaian pendeta berwarna kuning yang sudah kumal. Huisyo tua bertubuh tegap itu memegang sebatang toya dan mereka berdua mengiringkan Tek Hoat dengan wajah yang serius. Mereka ini termasuk kaki tangan pemberontak yang diperbantukan kepada Tek Hoat di samping Siang Lomo yang amat lihai itu. Setelah tiba di depan kuil, Tek Hoat melepaskan kembitan lengannya sehingga tubuh jenderal itu terjatuh ke atas tanah. Jenderal Cao tidak mampu melawan lagi karena kedua kakinya telah ditotok oleh pemuda lihai itu sehingga lumpuh dan dia hanya mampu menggerakkan tubuh dari pinggang ke atas. Dengan sukar jenderal itu berhasil bangkit duduk, memandang kepada Tek Hoat sambil tersenyum mengejek lalu berkata, "Orang muda, engkau lihai sekali, sayang engkau menjadi kaki tangan pemberontak. Setelah kau berhasil menawanku, tidak lekas membunuh mau menanti apa lagi?" Tek Hoat tidak menjawab, hanya memandang tajam, kemudian dia mengeluarkan dari balik jubahnya yang lebar itu sehelai kertas putih, pit dan bak, kemudian menyodorkan alat-alat tulis itu kepada Jenderal Cao sambil berkata, "Jenderal Cao, engkau sudah menjadi taklukan dan tawanan kami. Akan tetapi mati atau hidupmu adalah engkau sendiri yang menentukannya. Kami memberimu dua pilihan, yaitu engkau memilih hidup ataukah mati." Tek Hoat menghentikan sebentar kata-katanya dan Jenderal Cao mendengarkan dengan sikap tidak peduli. Kemudian dia melanjutkan, "Kalau engkau memilih hidup, tulislah pengakuan di atas kertas ini bahwa engkau merencanakan pemberontakan dan bahwa Panglima Kim Bo Usin telah berani menentang usaha pemberontakanmu maka kau lalu menangkapnya. Nah, pengakuanmu itu berarti hidup bagimu karena engkau akan kubebaskan. Kalau engkau menolak, berarti engkau memilih mati." Tiba-tiba jenderal itu tertawa bergelak, suara ketawanya bergema sampai jauh dan terdengar menyeramkan bagi Tek Hoat dan dua orang pembantunya.
Dengan sinar mata berapi dan wajah membayangkan kegagahan, jenderal yang sudah tidak berdaya itu menjawab. Orang muda, siapapun adanya engkau dan betapa lihai pun engkau, jangan harap untuk dapat membujuk aku untuk melakukan perbuatan rendah itu dengan ancaman kematian. Aku orang Shikao adalah seorang laki-laki sejati yang tidak gentar menghadapi kematian. Bagiku, 1000 kali lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup bergelimang kehinaan. Andai kata aku memiliki 10 nyawa sekalipun akan kurelakan semua daripada harus melakukan apa yang kau minta itu, apalagi nyawaku hanya 1. Kau hendak bunuh, bunuhlah. Dunia tidak akan berubah dengan matinya seorang manusia. Tek Hoat memandang kagum akan tetapi juga mendongkol. Tugasnya adalah memaksa jenderal ini membuat surat pengakuan itu, karena Pangeran Liong Bin Ong amat membutuhkan surat seperti itu untuk menyatakan kebersihan dirinya dan melemparkan kekotoran pemberontak kepada Jenderal Cao Liang sehingga dengan demikian dia akan dapat melanjutkan usaha kotornya dengan aman. Kini, menghadapi sikap jenderal yang benar-benar amat jantan, timbul rasa kagum di hati Tek Hoat. Akan tetapi dia teringat akan tugasnya sendiri, teringat akan cita-citanya sendiri untuk meraih kedudukan setinggi mungkin melalui pengabdiannya kepada Pangeran Liong, maka dia lalu berkata dengan suara dingin. Baiklah, engkau sendiri yang memilih mati dan jangan kau mengira akan dapat mati dengan mudah dan enak saja. Dia menoleh kepada Huishio dan nenek itu sambil berkata. Bikin api unggun yang besar. Kita bakar dia hidup-hidup, hendak kulihat apakah dia masih begitu tenang menghadapi kematian. Dengan sikap ini Tek Hoat masih ingin menakut-nakuti jenderal itu dengan harapan Jenderal Cao akan menurut. Akan tetapi jenderal itu bersikap tetap tenang, bahkan dia tersenyum melihat dua orang itu mulai membuat api unggun. Melihat sikap jenderal itu, Tek Hoat menjadi makin kagum. Dia lalu duduk di atas anak tangga kuil tua, menghadapi jenderal yang duduk di atas tanah itu dan berkata, Jenderal Cao, mengapa engkau mati-matian membela Kaisar? Engkau bahkan siap mengorbankan nyawamu. Betapa bodohnya engkau. Apakah kau tidak melihat bahwa engkau hanya diperbudak saja oleh Kaisar dan keluarganya, oleh mereka yang duduk di atas? Engkau diperas tenagamu, kesetiaanmu, engkau hidup di tempat terasing, setiap hari terancam bahaya, selalu berperang dan semua itu hanya untuk mengamankan dan menyenangkan kehidupan para atasan yang hanya tahu berfoya-foya belaka. Betapa bodoh untuk mengorbankan diri sendiri demi kesenangan dan kelangsungan hidup makmur orang-orang lain. Jenderal Cao memandang pemuda itu sejenak, sinar matanya tajam sekali. Orang muda, aku tidak mengenalmu akan tetapi engkau adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi sayang engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri sehingga engkau tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Engkau tidak segan-segan melakukan perbuatan rendah hanya untuk memenuhi keinginan dirimu yang mengejar kesenangan belaka. Engkau tidak tahu dan tidak mengerti mengapa aku bersikap seperti ini. Sama sekali bukan karena ingin menyenangkan dan menjaga kelangsungan hidup makmur Kaisar dan keluarganya, melainkan demi kebenaran. Aku seorang jenderal, seorang komandan pasukan yang tahu akan tugas dan kewajibanku dan ini adalah benar, maka aku siap membela dengan jiwa ragaku, bukan sekali-kali demi Kaisar. Sungguh pun beliau merupakan satu di antara manusia yang telah melepas budi kepadaku. Kau keras hati, Jenderal Cao. Sayang bahwa aku terpaksa akan membakarmu hidup-hidup. Betapa murahnya nyawamu, hanya seharga pengakuan di atas kertas. Terserah, aku siap untuk mati. Hanya kalau boleh, sebelum mati aku ingin menyatakan terima kasih dan penghormatanku yang terakhir kepada mereka yang telah melepas budi kepadaku ketika aku masih hidup. Tek Hoat makin kagum. Jenderal ini selain gagah perkasa, juga ternyata merupakan seorang jantan yang tidak melupakan budi orang sampai saat terakhir. Berat baginya untuk menolak, maka dia mengangguk. Aku akan bersembahyang di depan arca Jilaihut dan menyembahyangi arwah mereka. Sambil merangkak, menggunakan kekuatan kedua lengannya saja jenderal itu naik anak tangga menghampiri meja besar, yaitu meja sembahyang yang sudah butut di depan arca Jilaihut. Tek Hoat mengikutinya dari belakang, siap dan waspada menjaga jangan sampai tawanannya ini meloloskan diri. Dari dalam saku baju dalamnya, jenderal itu mengeluarkan beberapa helai gambar. Pertama-tama adalah gambar Kaisar tua, yaitu ayah Kaisar sekarang yang dianggapnya sebagai orang pertama yang telah melimpahkan budi kepadanya dan kepada ayahnya dan kakeknya. Kemudian dia mengeluarkan gambar-gambar kakeknya,
ayahnya, dan ibunya, dan yang terakhir sekali dia mengeluarkan sehelai gambar lain yang membuat Tek Hoat terheran-heran. Gambar ini adalah gambar wajah seorang wanita muda remaja yang cantik jelita. Gambar itu pun diletakkannya di atas meja, di sudut dan terpisah dari gambar-gambar yang lain. Cheng Cheng sudah sadar dari tidurnya ketika mendengar suara ribut-ribut tadi. Kan kekotoran pemberontak kepada Jenderal Cao Liang sehingga dengan demikian dia akan dapat melanjutkan usaha kotornya dengan aman. Kini, menghadapi sikap jenderal yang benar-benar amat jantan, timbul rasa kagum di hati Tek Hoat. Akan tetapi dia teringat akan tugasnya sendiri, teringat akan cita-citanya sendiri untuk meraih kedudukan setinggi mungkin melalui pengabdiannya kepada Pangeran Liong, maka dia lalu berkata dengan suara dingin. Baiklah, engkau sendiri yang memilih mati dan jangan kau mengira akan dapat mati dengan mudah dan enak saja. Dia menoleh kepada Huishio dan nenek itu sambil berkata. Bikin api unggun yang besar. Kita bakar dia hidup-hidup, hendak kulihat apakah dia masih begitu tenang menghadapi kematian. Dengan sikap ini Tek Hoat masih ingin menakut-nakuti jenderal itu dengan harapan Jenderal Cao akan menurut. Akan tetapi jenderal itu bersikap tetap tenang, bahkan dia tersenyum melihat dua orang itu mulai membuat api unggun. Melihat sikap jenderal itu, Tek Hoat menjadi makin kagum. Dia lalu duduk di atas anak tangga kuil tua, menghadapi jenderal yang duduk di atas tanah itu dan berkata, Jenderal Cao, mengapa engkau mati-matian membela Kaisar? Engkau bahkan siap mengorbankan nyawamu. Betapa bodohnya engkau. Apakah kau tidak melihat bahwa engkau hanya diperbudak saja? Dia mengintai dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat bahwa yang ribut-ribut itu adalah Jenderal Cao Liang yang menjadi tawanan dari pemuda yang amat dikenalnya, pemuda nakal yang pernah menolongnya dari dalam sungai, Ang Tek Hoat. Dia tidak mengenal dua orang yang lain. Akan tetapi dapat menduga bahwa Huishio tua dan nenek berwajah bengis itu tentulah pembantu-pembantu Tek Hoat, berarti kaki tangan pemberontak. Tentu saja dia ingin sekali keluar dan menolong Jenderal Cao, akan tetapi melihat jenderal itu lumpuh kedua kakinya, dia menahan diri. Cheng Cheng adalah seorang gadis yang cerdik sekali, maka dia tidak menurutkan hatinya menghadapi peristiwa itu. Dia maklum bahwa kalau dia muncul begitu saja, tidak akan ada gunanya karena pemuda itu lihai bukan main. Ingin menyelamatkan Jenderal Cao, jangan-jangan malah dia sendiri yang tertawan. Maka dia menanti kesempatan yang baik dan hanya mengintai ketika Jenderal Cao mendekati meja besar di depan arca untuk menyembahyangi leluhurnya. Hampir saja dia menjerit ketika dia melihat dan mengenal gambar gadis di atas meja itu. Gambar itu adalah gambar wajahnya. Dialah yang disembahyangi oleh jenderal itu, di samping kaisar tua leluhurnya. Mengertilah kini Cheng Cheng. Tentu jenderal itu menganggap dia sudah mati dan mengingat betapa dahulu dia menolong jenderal itu sehingga tidak terjeblos ke dalam sumur maut, maka jenderal itu menganggapnya sebagai penolongnya dan selalu menyimpan gambarnya yang agaknya disuruh buat seorang ahli lukis yang pandai. Tak terasa lagi dua titik air mata membasahi pipi Cheng Cheng. Dia merasa terharu sekali, keharuan yang membuat dia hampir nekat untuk menerjang keluar. Hei! Tiba-tiba Tek Hoat berseru keras ketika pemuda ini juga mengenal gambar Cheng Cheng. Kiranya gambar dia. Dan hal yang aneh sekali terjadi. Pemuda itu cepat membuang muka, membalikkan dirinya dan tidak berani memandang gambar Cheng Cheng. Hal ini adalah karena pada dasarnya, Tek Hoat adalah seorang laki-laki yang juga menjunjung tinggi kegagahan. Dia pernah bersumpah kepada Cheng Cheng bahwa setiap kali bertemu dengan gadis itu dia tidak akan memandangnya. Kini, begitu melihat gambar wajah gadis itu, otomatis dia terdorong oleh janji sumpah itu dan dia membuang muka. Cheng Cheng yang bersembunyi di balik arca besar itu melihat keadaan Tek Hoat dan dia mengambil keputusan untuk menerjang keluar menolong Jenderal Cao yang sedang berlutut terhadap gambar-gambar itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dan dinding di dekat jenderal jebol disusul masuknya sesosok tubuh seorang pemuda yang tinggi besar. Cheng Cheng terbelalak memandang. Mukanya pucat seketika dan jantungnya berdebar tegang, matanya mengeluarkan sinar berapi dan bibirnya tertarik beringas, kedua tangan dikepal, napasnya agak terengah-engah. Tentu saja dia mengenal wajah pemuda tinggi besar ini. Pemuda laknat yang telah memperkosanya. Melihat munculnya seorang pemuda tinggi besar yang asing, Huishio tua pembantu Tek Hoat yang tadi membuat api unggun cepat menerjang dengan tongkatnya karena dia menduga bahwa tentu pemuda ini datang untuk menolong Jenderal Cao.
Serangannya dahsyat sekali, toya di tangannya mengeluarkan suara menguik ketika memecahkan angin dan menyambar ke arah kepala pemuda tinggi besar itu. Akan tetapi pemuda itu tidak mengelak, melainkan menggerakkan lengan kirinya menangkis. Duh! Wisyo itu terpental dan terhuyung sampai 5 langkah, terpaksa menggunakan kedua tangan untuk memegangi toyanya yang hampir terlepas dari pegangannya. Pemuda tinggi besar itu menggerakkan kepala dengan sikap gagah sekali dan rambutnya yang amat panjang, gemuk dan hitam berputar melingkari lehernya dan dia siap berdiri melindungi Jenderal Ko yang masih berlutut dengan kedua tangan terkepal dan mata memandang tajam ke arah 3 orang lawan itu. Tek Hoat terkejut dan maklum bahwa dia berhadapan dengan lawan tangguh, sambil bertolak pinggang kiri, telunjuk kanannya menuding dan dia membentak dengan suara nyaring. Siapa kau berani mencampuri urusan kami? Akan tetapi pada saat itu, terdengar lengking nyaring dan dari balik arca besar meloncat sesosok tubuh manusia yang langsung menerjang dan menyerang pemuda tinggi besar itu dengan kedua tangan terbuka, kedua tangan yang melancarkan pukulan-pukulan beracun yang amat ampuh. Dari kuku-kuku jari tangan itu menyambar angin dahsyat dan tercium bau harum yang aneh, tanda bahwa kuku-kuku itu mengandung racun amat hebat. Wut-wut plak-plak, bret. Pemuda tinggi besar itu pun terkejut, maklum bahwa dia diserang orang dengan pukulan-pukulan dan cengkeraman beracun yang amat berbahaya, maka dia sudah mengelak dan kemudian menangkis dengan lengannya, akan tetapi tetap saja ujung dengan bajunya yang digulung di bawah sikunya tercengkeram dan robek. Pemberontak hina! Pemuda tinggi besar itu menghardik, suaranya nyaring dan besar, matanya bernyala memandang wajah orang yang menyerangnya. Wajah yang hitam hanya tampak matanya saja yang bersinar-sinar penuh kebencian. Cheng Cheng telah melumuri mukanya dengan kotoran dan hangus hitam di belakang arca besar sebelum dia melompat keluar tadi. Dia melakukan hal ini karena tadinya dia ragu-ragu melihat betapa pemuda laknat itu ternyata datang untuk menolong Jenderal Ko. Kalau saja dia tidak merasa enggan dan malu terhadap Jenderal Ko, tentu dia tidak akan menyembunyikan mukanya. Akan tetapi, terjadi perang di dalam hatinya. Sebagian dia harus bersyukur dan membantu pemuda yang datang menolong Jenderal Ko, akan tetapi sebagian lagi mengingat akan kebenciannya dia harus menyerang dan sedapat mungkin membunuh pemuda laknat itu. Maka ketika kebenciannya yang menang, dia menutupi mukanya agar tidak dikenal oleh Jenderal Ko. Mampuslah! Cheng Cheng membentak, kemudian dia menubruk lagi ke depan dengan menggunakan seluruh sinkang untuk mendorong semua racun di tubuhnya ke dalam kedua tangannya. Duh! Des! Pemuda itu mengeluh dengan kaget ketika merasakan lengan tangannya yang menangkis menjadi panas dan gatal, tanda bahwa dia terkena racun yang amat ampuh. Akan tetapi di lain pihak, Cheng Cheng tidak kuat menahan tangkisan pemuda yang luar biasa kuat tenaga sinkangnya itu sehingga dia terbanting ke kiri dan roboh bergulingan. Ketika dia meloncat bangun lagi, pemuda tinggi besar itu telah memondong tubuh Jenderal Ko dengan lengan kiri. Hendak lari kemana kau? Nenek pembantu Tek Hoat meloncat ke depan dan nenek ini sudah menyerang dengan tangan kosong yang dibentuk seperti cengkeraman kuku Garuda. Terdengar suara bersiutan ketika kedua cakar itu menyambar-nyambar, yang satu hendak meraih dan merampas Jenderal Ko, yang lain mencengkeram ke arah leher pemuda tinggi besar. Namun, dengan gerakan indah dan gesit, pemuda itu mengelak, lalu menggunakan tangan kanannya menyambar ke depan, menangkap pergelangan tangan yang berbentuk cakar itu dan sekali sendal. Tubuh nenek itu terjungkal dan terguling-guling sampai jauh. Wut! Singgi! Ai! Pemuda tinggi besar itu cepat meloncat dan mukanya agak berubah. Ternyata Tek Hoat telah menyerang dengan sebatang pedang yang mendatangkan hawa mengerikan. Itulah pedang Cui Bengkiam yang amat hebat, pedang peninggalan dari Datuk Pulau Neraka yang amat sakti. Karena melihat betapa pemuda tinggi besar itu ternyata lihai sekali dan Jenderal Ko telah dipanggulnya, Tek Hoat yang tidak ingin melihat tugasnya gagal telah mengeluarkan pedang simpanannya dan menyerang pemuda itu. Melihat betapa pemuda tinggi besar yang memanggul tubuh Jenderal Ko itu masih dapat mengelak dengan sigapnya, Tek Hoat menjadi amat penasaran. Tadinya pemuda ini menganggap dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang tidak ada lawannya. Akan tetapi ternyata pemuda tinggi besar ini hebat sekali kepandaiannya dan kalau sampai jenderal itu dapat dirampasnya, Tek Hoat akan merasa malu dan kehilangan muka terhadap dua orang pembantunya itu.
Bahkan Siang Lomo sendiri mengakui keunggulannya dan dua orang tokoh besar itu tidak keberatan ketika ditunjuk oleh Pangeran Leong Bin Ong untuk membantu dia karena mereka sudah mengenal kelihayan Tek Hoat. Kalau sampai kini seorang pemuda saja mampu merampas Jenderal KO, benar-benar dia akan merasa malu sekali. Jahanam, jangan harap akan dapat lolos dari sini. Tek Hoat menghardik marah sekali dan tubuhnya berkelebat cepat mengejar ke depan. Gerakannya amat ringan dan cepat. Pemuda tinggi besar itu kembali terkejut. Tak disangkanya bahwa pemuda tampan yang menculik jenderal itu ternyata bukan main lihainya. Dia hanya melihat bayangan berkelebat didahului sinar pedang Cui Bengkiam yang mendirikan bulu roma. Pemuda tinggi besar itu maklum bahwa serangan ini bukan main hebatnya, pedang meluncur menusuk lehernya, sedangkan tangan kiri pemuda itu meraih untuk merampas jenderal di pundaknya. Hait! Pemuda tinggi besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking keras sekali menggetarkan hati Tek Hoat yang cepat mengerahkan kaikangnya dan melanjutkan serangannya. Pemuda tinggi besar itu menggerakkan kepalanya dari rambutnya yang panjang dan yang tadi melingkar di lehernya itu mendadak mencuat ke depan menangkis pedang. Plak! Ujung rambut itu terus membelit pedang seperti ekor ular yang hidup. Tek Hoat terkejut sekali, lalu merubah cengkeraman tangan kirinya menjadi pukulan yang disertai sinkang kuat. Des! Lengan kanan pemuda tinggi besar itu menangkis dan akibatnya membuat keduanya terkejut dan terhuyung sampai 5 langkah jauhnya. Pedang yang terlibat ujung rambut terlepas. Tek Hoat menjadi merah mukanya. Hatinya makin penasaran dan kembali dia meloncat ke depan dan menyerang pemuda tinggi besar yang masih memanggul tubuh Jenderal Kao dengan tangan kirinya itu. Pedang Cui Bengkiam berkelebat dan kembali disambut oleh ujung rambut yang tebal dan panjang. Kini Tek Hoat menggunakan tangan kiri mendorong dengan telapak tangan terbuka dan hawa sinkang yang amat dahsyat menyambar ke depan. Dia telah mengerahkan sinkang yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Butek Xiaojin yang disebut tenaga inti bumi. Dahsyatnya bukan kepalang dan debu mengepul tinggi ke arah pemuda tinggi besar itu. Hebat! Pemuda tinggi besar itu berseru kagum, kembali tangan kanannya menangkis dengan dorongan yang sama ke depan dan kini yang bertemu di udara hanyalah dua tenaga sakti yang tidak kelihatan, akan tetapi yang memiliki kekuatan dahsyat. Pada saat itu, Huisio pembantu Tek Hoat sudah menyerang dengan toyanya, menghantam punggung pemuda tinggi besar. Tentu saja pemuda yang memiliki kepandaian tinggi ini tahu akan datangnya serangan toya, akan tetapi karena dia sedang bertanding sinkang dengan lawannya yang amat tangguh dia terpaksa menerima gebukan itu. Bu! Pemuda tinggi besar itu mengeluh sedikit, tubuhnya tergetar lalu tiba-tiba dia meloncat jauh ke belakang lalu melarikan Jenderal Kao yang masih dipondong di pundak kirinya. Jangan lari, ah! Tek Hoat terkejut sekali karena tiba-tiba orang yang mukanya hitam itu telah menyerangnya dengan kedua tangan yang mengandung hawa beracun. Tek Hoat mengelak dengan loncatan ke samping. Dia menjadi bingung. Jelas bahwa orang bermuka hitam ini tadi menyerang pemuda tinggi besar itu mati-matian, akan tetapi mengapa kini berbalik menyerangnya? Apakah kau gila? Siapa kau? Bentaknya dan melihat orang itu tetap menyerangnya dengan ganas, Tek Hoat menjadi marah. Tentu saja dia tidak takut akan serangan orang itu dan untuk memperlihatkan kelihayannya, dia menangkis dengan lengan kiri sambil mengerahkan tangannya. Des! Untuk kedua kalinya, tubuh Cheng Cheng terlempar dan terbanting sampai bergulingan. Tubuhnya sakit-sakit rasanya, akan tetapi di lain pihak Tek Hoat terkejut merasakan lengannya panas dan gatal-gatal seperti habis menyentuh ular berbulu yang beracun. Keparat, kau berani menggunakan racun. Tek Hoat menghardik dan kini dia melangkah maju, pedang Cui Bengkiam tergetar di tangan kanannya. Melihat ini, maklumlah Cheng Cheng bahwa dia tidak akan mampu menang menghadapi Tek Hoat yang amat lihai itu. Maka dia cepat menggosok kedua pipinya dan meloncat berdiri. Lihat, siapa aku? Berani kau melanggar sumpah memandang aku? Sejenak Tek Hoat terbelalak dan memandang bingung ketika mendapat kenyataan bahwa wajah yang tersembunyi di balik kotoran hangus itu adalah wajah seorang dara yang cantik. Akan tetapi ketika dia melihat sehelai sapu tangan dikeluarkan oleh gadis itu, teringatlah dia. Kau? Serunya kaget dan heran sekali, akan tetapi otomatis dia lalu membalikkan tubuhnya membuang muka. Cheng Cheng mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat keluar dari kuil tua setelah dia menyebar 3 macam racun bubuk yang dulu dibawanya keluar dari dalam terowongan bawah tanah. Lalu dia menggunakan ilmunya berlari cepat, meninggalkan pemuda yang masih membelakanginya itu.
Tek Hoat adalah seorang yang amat lihai. Biarpun matanya tidak melihat, namun telinganya dapat menangkap gerakan Cheng Cheng dan dia tahu bahwa darah itu telah meloncat pergi. Cepat dia membalik dan merasa menyesal mengapa dia dahulu begitu mudah bersumpah sehingga kini dia mengalami kesukaran dari gadis liar itu. Lari kemana kau? Bentaknya karena dia mulai merasa marah, merasa tertipu dan dipermainkan oleh gadis itu yang mempergunakan sumpahnya sebagai senjata. Akan tetapi terkejutlah dia ketika mencium bau yang luar biasa kerasnya, dan melihat tanah di depannya mengeluarkan asap seperti terbakar. Tahulah dia bahwa gadis itu, entah bagaimana, kini telah menjadi seorang ahli racun yang amat berbahaya. Dia berseru keras menahan napas dan cepat meloncat tinggi melampaui tanah yang mengandung racun itu. Dia menoleh dan bergidik. Racun-racun itu amat hebat, selain dapat membuat batu-batu hancur, juga ada yang mengeluarkan bau keras mujizat yang memabokkan. Maka dia mengambil keputusan untuk membiarkan Cheng Cheng pergi dan dia lalu berlari cepat hendak mengejar pemuda tinggi besar yang telah melarikan Jenderal Kao dan yang tadi telah dikejar oleh dua orang pembantunya. Kurang lebih 1 li jauhnya, ketika dia berada di luar hutan, Tek Hoat berhenti tiba-tiba dan berdiri termenung memandang mayat dua orang yang menggelatak di atas tanah. Mayat Weisio dan nenek pembantunya tadi. Dia mengerutkan alisnya dan diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa pembantu-pembantunya begitu tidak becus, sedangkan orang-orang yang membantu Jenderal Kao adalah orang-orang pandai, seperti pemuda tinggi besar itu, dan dua orang pemuda tampan yang telah muncul secara tidak terduga-duga ketika dia dan para pembantunya menyerbu rombongan Jenderal Kao. Tak lama kemudian terdengar derap kaki banyak kuda dan ternyata yang muncul adalah rombongan Siang Lomo yang juga tidak berhasil merobohkan dua orang pemuda itu. Siang Lomo menyesal sekali mendengar bahwa Jenderal Kao yang telah berhasil diculik itu terampas musuh, maka bersama Tek Hoat mereka lalu menuju ke kota raja untuk melapor kepada Pangeran Liong Bin Ong akan kegagalan mereka. Sementara itu, pemuda tinggi besar itu berlari cepat sekali, menyimpang dari jalan raya yang menuju ke kota raja dan menjelang senja dia berhasil membebaskan totokan di tubuh jenderal itu. Dari sini ke pintu gerbang kota raja tidak jauh lagi. Engkau terluka, orang muda. Marilah ikut bersamaku ke kota raja, kata Jenderal Kao sambil memandang wajah yang gagah itu dengan rasa kagum dan suka. Pemuda itu menggeleng kepala. Silakan Tai Chiang-kun pergi ke kota raja. Sekarang sudah aman. Kita harus berpisah di sini. Setelah berkata demikian, pemuda itu membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. Nanti dulu. Jenderal Kao memegang lengan pemuda itu. Engkau terluka, perlu perawatan, pemuda itu menoleh, menggeleng kepala. Aku tidak apa-apa, Chiang-kun, harap jangan khawatir. Yang perlu, Chiang-kun harus cepat melarikan diri ke kota raja, dan biarlah aku yang menghadang mereka yang hendak mengejarmu. Setelah berkata demikian, pemuda itu melangkah pergi. Bagaimana kau dapat pergi begitu saja setelah menyelamatkan aku? Setidaknya beritahukan kepadaku siapa namamu. Jenderal Kao berseru penasaran. Pemuda itu berhenti, menoleh dan menjawab. Saya mendengar dari para penghuni dusun bahwa Chiang-kun adalah Jenderal Kao yang budiman dan terkenal, sehingga siapapun sudah sepatutnya membantu kalau Chiang-kun berada dalam kesulitan. Adapun aku seorang kelana yang tidak punya nama. Selamat berpisah, Tai Chiang-kun. Pemuda itu berkelebat dan lenyap di balik pohon-pohon di dalam hutan. Jenderal Kao termenung sejenak, menarik napas panjang lalu terpaksa melanjutkan perjalanan ke kota raja. Dia harus melaporkan semua pengalamannya, akan tetapi dia menyesal sekali mengapa pemuda yang amat dikaguminya, amat menarik hatinya itu tidak mau memperkenalkan diri. Juga dia masih terheran-heran melihat munculnya orang yang mukanya hitam, yang tadinya menyerang mati-matian kepada pemuda penolongnya, kemudian malah membalik dan melindunginya dari pengejaran para penculik. Benar-benar telah muncul banyak orang aneh yang berilmu tinggi, pikirnya. Juga ketika rombongannya diserbu kaki tangan pemberontak, muncul dua orang pemuda remaja yang amat lihai. Mengapa tiba-tiba saja dunia penuh dengan orang-orang muda yang berkepandaian tinggi sekali dan berwatak aneh? Harus diakuinya pula bahwa pemuda yang menculiknya, yang masih amat muda, telah memiliki ilmu kepandaian yang mengejutkan dan mengerikan. Melihat adanya orang-orang seperti dua orang kakek aneh dan pemuda lihai itu berada di pihak pemberontak, tahulah dia bahwa keadaannya sudah berbahaya dan haruslah pihak kaisar cepat-cepat turun tangan. Dia akan merundingkan hal ini dengan Putri Milana,
karena hanya putri yang sakti itulah yang dia harapkan akan dapat memperingatkan kaisar dan mengatur kekuatan dari dalam untuk menghancurkan pemberontak dan kaki tangannya. Sambil melanjutkan perjalanan secepatnya, jenderal yang gagah perkasa ini beberapa kali mengepal tinju. Sejak muda dia mengabdikan diri kepada kerajaan dan telah mengalami banyak hal. Dia hanya mengenal satu cara untuk mengamankan dunia, untuk mengamankan negara, yaitu dengan kekerasan, dengan tegas menghukum yang jahat dan dengan mati-matian membela yang benar. Maka kini hanya ada satu niat yang tercurah di dalam perhatian hati dan pikirannya, yaitu menumpas pihak pemberontak dengan kekerasan, membasmi mereka tanpa mengenal ampun lagi, karena hanya jalan inilah yang dianggapnya paling tepat untuk mengamankan negara. Betapa banyaknya orang berpendapat seperti Jenderal Kao, yaitu bahwa keamanan dan kedamaian hanya dapat dicapai melalui kekerasan dan dengan cara membasmi mereka yang menentang. Ada pula orang berpendapat bahwa kedamaian hanya dapat tercapai dengan jalan anti kekerasan dan mengajar orang-orang supaya hidup baik dan bajik. Kedua pendapat yang kelihatannya berlawanan ini sebetulnya sama saja, yaitu ingin merubah keadaan kehidupan manusia di dunia yang semenjak ribuan tahun sampai sekarang selalu penuh dengan pertentangan, kekacauan, permusuhan dan kebencian ini. Yang pertama adalah ingin membentuk dunia yang damai dengan cara kekerasan, yang kedua ingin membentuk dunia yang damai dengan cara lain. Kita semua lupa agaknya bahwa dunia adalah masyarakat, dan masyarakat adalah hubungan antara manusia, yaitu kita-kita ini juga. Merubah dunia atau merubah masyarakat tidak akan mungkin apabila kita-kita ini, masing-masing manusia, tidak berubah lebih dulu. Pemberontakan demi pemberontakan, revolusi demi revolusi, sepanjang sejarah berkembang, telah terjadi di seluruh pelosok dunia. Namun, pemberontakan itu disusul oleh pemberontakan lain, revolusi disusul oleh revolusi lain, pembaharuan disusul oleh pembaharuan yang lain. Setiap bentuk revolusi lahiriah hanya mendatangkan permusuhan dan pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh dan akhirnya hanya menanam bibit kebencian pada pihak yang kalah, dan menanam bibit kekuasaan kepada pihak yang menang. Di bagian yang menang timbullah perpecahan-perpecahan lagi karena memperebutkan pahala atas jasa-jasa mereka di dalam perjuangan yang lalu. Tentu saja di dalam perebutan ini pun terdapat yang menang dan yang kalah. Yang menang akan menduduki puncak pimpinan, sedangkan yang kalah, yang tidak kebagian akan menjadi penasaran dan sakit hati, akan timbul keluhan dan tuntutan akan ketidakadilan dan muncullah pemberontakan-pemberontakan baru dari mereka yang merasa dikesampingkan, mereka yang merasa berhak namun tidak memperoleh bagian. Sumber segala kekacauan ini, segala perebutan ini, baik perebutan kekuasaan maupun perebutan harta benda, terletak pada diri pribadi masing-masing manusia sendiri. Maka tidak mungkin menyalahkan kepada masyarakat karena kita sendiri yang membentuk masyarakat. Dunia akan berubah, masyarakat akan berubah kalau diri kita masing-masing berubah. Segala macam pemberontakan, revolusi, pembaharuan sosial, akan gagal selama diri sendiri masing-masing tidak berubah lebih dulu. Kalau manusianya sudah berubah, otomatis masyarakat dan dunia akan mempunyai wajah lain. Tidak sekacau dan sekejam ini di mana kebencian dan permusuhan tampak setiap saat dimanapun juga, di mana di satu pihak orang hidup berkelebihan di lain pihak ada yang kelaparan. Segala macam tindakan dalam hidup akan menjadi palsu dan rusak apabila ditunggangi oleh si aku, karena tindakan itu tak lain tak bukan hanyalah merupakan cara bagi si aku untuk mencapai tujuannya. Dan si aku ini amatlah cerdik dan liciknya, amatlah lihainya seperti Kau Citian si raja monyet yang terkenal di dalam cerita Siu yang pandai berpian hawa, berganti rupa, sampai menjadi 72 macam. Biasa saja si aku ini bersembunyi di balik istilah-istilah muluk seperti tanah air, negara dan bangsa, bendera pusaka, Tuhan, kemerdekaan, perdamaian, kebahagiaan, dan sebagainya yang muluk-muluk lagi. Namun kalau kita mau membuka mata melihat sesungguhnya apa yang berkecamuk di dalam batin dan pikiran kita, akan tampaklah oleh kita bahwa semua itu hanya dipergunakan oleh si aku untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi si aku, baik keuntungan lahiriah maupun keuntungan batiniah. Maka segala istilah itu lalu dibubuhi kata-kata, ku, menjadi negaraku, bangsaku, Tuhanku, dan sebagainya yang merupakan bentuk lain daripada si aku sendiri. Maka muncullah pertentangan yang tak dapat dihindarkan lagi antara negaraku dan negaramu, agamaku dan agamamu, kebenaranku dan kebenaranmu, Tuhanku dan Tuhanmu, dan sebagainya. Mungkin usaha seperti yang direncanakan oleh Jenderal Kao itu akan berhasil seperti yang dibuktikan dalam sejarah, namun hasil ini untuk sementara, dan seperti dibuktikan oleh sejarah pula.
Pemberontakan-pemberontakan timbul tenggelam di zaman pemerintah Cheng seperti juga di zaman pemerintah-pemerintah terdahulu. Setiap pemberontakan menentang kekuasaan yang bercokol tentu diberi nama yang indah-indah dan gagah seperti perjuangan demi rakyat, demi bangsa, bahkan ada kalanya menarik nama Tuhan tanpa segan-segan lagi sampai pemberontakan itu berhasil menumbangkan kekuasaan yang ada. Akan tetapi setelah kekuasaan baru timbul, disusul oleh pemberontakan yang lain, yang lebih seru, dengan menggunakan rakyat, bangsa atau Tuhan sebagai topeng, namun pada hakikatnya sama saja sungguh pun mungkin istilah-istilahnya yang berbeda sesuai dengan zamannya. Jenderal Cao Liang melanjutkan perjalanannya ke kota raja dengan hati-hati. Dia maklum bahwa pihak pemberontak tentu tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja dan tentu akan berusaha untuk menangkapnya kembali. Dia tidak takut akan bahaya yang mengancam dirinya, akan tetapi dia lebih mengkhawatirkan keadaan negara. Dia harus berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai tertangkap pemberontak sebelum dia tiba di kota raja, sebelum dia menyampaikan semua pengalamannya kepada Kaisar, atau setidaknya Putri Milana. Mengertilah jenderal ini bahwa kalau sampai dia tertawan atau terbunuh, tentu pihak pemberontak akan memutarbalikkan kenyataan, melaporkan kepada Kaisar bahwa dialah yang akan memberontak dan dengan demikian kedudukan para pimpinan pemberontak di kota raja menjadi aman dan mereka dapat menyusun kekuatan. Tidak, dia tidak boleh tertangkap kembali. Maka jenderal ini hanya melakukan perjalanan di waktu malam, kalau siang dia bersembunyi dan pakaian perangnya pun sudah dibuangnya dan dia hanya memakai pakaian biasa seperti seorang penduduk biasa. Dengan cara demikian, setelah lewat 2 malam, akhirnya sampailah jenderal ini di kota raja pagi-pagi sekali, menumpang pada seorang pedagang sayur-sayuran yang mengangkut dagangannya dengan gerobak. Setelah masuk di kota raja, jenderal ini tidak banyak membuang waktu lagi, langsung saja dia menuju ke istana Putri Milana dan kepada para pengawal yang menjaga di depan dia minta berjumpa dengan putri itu. Para pengawal yang mengenal jenderal ini cepat melapor kepada majikan mereka dan tidak lama kemudian, Jenderal Cao Liang yang disuruh menunggu di kamar tamu disambut oleh Putri Milana, Panglima Han Wai Kong suami putri itu, dan 2 orang pemuda tampan yang segera dikenal oleh jenderal itu. Melihat 2 orang pemuda ini, Jenderal Cao cepat berseru. Bukankah Jiwi yang telah datang menolong ketika rombongan kami diserang pemberontak? Sayang kami tidak berhasil menyelamatkanmu, Go Ansue, kata Qian Li. Siang Lomo dan para pembantunya dapat kami pukul mundur, akan tetapi Go Ansue telah dilarikan orang, kata Qian Bu. Sudahlah, kita harus bergembira bahwa ternyata Kau Go Ansue dapat menyelamatkan diri dan tiba di sini. Kau Go Ansue, mereka ini adalah adik-adikku, Suma Qian Li dan Suma Qian Bu dari Pulau Es, kata Milana. Ah, pantas, kiranya putra-putra dari pendekar super sakti, jenderal itu berseru kaget, heran dan kagum sekali. Go Ansue, silakan duduk. Han Wai Kong mempersilakan jenderal itu dan mereka lalu duduk mengitari meja. Jenderal Cao menceritakan semua pengalamannya, didengarkan oleh mereka berempat dan Putri Milana mengerutkan alisnya. Setelah jenderal itu selesai bercerita, Milana mengangguk-angguk. Sudah pasti sekali bahwa tentu pangeran tua yang menjadi biang keladi ini semua. Agaknya dia berhasil membujuk Kaisar untuk memanggilmu, Go Ansue, dan sementara itu dia telah menaruh kaki tangannya di tengah jalan. Untung bahwa kau bisa lolos berkat pertolongan pemuda tak terkenal itu. Nanti saya akan menghadap Kaisar untuk membuka rahasia mereka itu. Jenderal Cao berkata penuh rasa penasaran. Sebaiknya jangan begitu. Masih belum waktunya untuk menentang mereka secara terbuka karena kita belum memperoleh bukti pemberontakannya. Biarkan saya saja yang menyampaikan semua ini kepada Kaisar, sedangkan Go Ansue sebaiknya dengan diam-diam kembali ke utara, biar dikawal dan ditemani 2 orang adikku ini. Yang penting adalah agar supaya Kim Bo Usin si panglima pemberontak itu jangan sampai lolos. Dia merupakan saksi dan bukti yang amat kuat untuk membongkar pemberontakan pangeran itu. Kau Go Ansue sendiri maklum betapa kuat kedudukan 2 orang Pangeran Liong, pengaruh mereka besar dan tentu saja Kaisar merasa segan untuk menentang adik-adiknya itu. Tanpa bukti dan saksi yang cukup, berbahayalah menentang mereka secara terbuka. Akan tetapi kalau dibiarkan saja, makin lama kedudukan mereka makin kuat dan amat berbahayalah bagi negara. Jenderal itu membantah. Karena itu, tugas kita ada 2. Pertama, dengan kekuatan pasukan yang dipimpin oleh Go Ansue, kita harus menindas pemberontakan dimanapun, dan aku akan membantu dari dalam untuk membersihkan mereka dari kota raja.
Kedua, kita harus mengumpulkan bukti dan saksi sebanyaknya dan sekuatnya untuk disampaikan kepada Kaisar agar pembersihan dapat dilakukan dengan sah. Maka kalau Goan Sui terlalu lama di sini dan meninggalkan pasukan, saya khawatir kalau pasukan yang di utara dapat dipengaruhi dan dikuasai pemberontak. Jenderal Cao menepuk meja. Bagus sekali. Memang apa yang Paduka kemukakan itu tepat semua dan harus dilaksanakan. Baiklah, hari ini juga saya akan kembali ke utara setelah saya menjumpai keluarga saya. Memang, yang terpenting adalah agar manusia rendah Kim Bo Usin itu tidak sampai lolos. Kedua adik saya Qian Li dan Qian Bu akan mengawal dan menemani Goan Sui, kata Milana sambil mempersilakan jenderal itu minum teh panas yang dihidangkan oleh pelayannya. Hati saya akan menjadi tenang kalau begitu, kata sang jenderal karena dia sudah menyaksikan sendiri kelihayan dua orang muda ini, apalagi setelah sekarang dia tahu bahwa mereka adalah putra-putra pendekar super sakti. Kami akan menemani Goan Sui dan sehidup semati dalam perjalanan sampai ke benteng di utara, kata Qian Li. Akan tetapi sebaiknya kita berangkat meninggalkan kota raja malam nanti, kata Qian Bu. Mengapa harus menanti sampai malam? Qian Li berkata. Qian Bu mengejap-ngejapkan matanya kepada kakaknya itu, akan tetapi Qian Li tetap tidak mengerti. Mengapa? Katakan saja, mengapa harus malam nanti baru berangkat? Tidak usah pakai bahasa rahasia, kita di sini berada di antara orang sendiri, kata Qian Li. Masa Liko tidak mengerti? Tidak enak kalau harus kukatakan begitu saja. Adik Qian Bu, jangan membikin kami penasaran karena ingin tahu. Mengapa kau mengusulkan demikian? Panglima Han Waikong ikut bicara. Wah, kalau begitu terpaksa saya bicara akan tetapi harap Kau Goan Sui lebih dulu maafkan saya. Qian Bu berkata. Tentu saja, katakanlah apa yang terkandung di hatimu, Xiao Sichu, orang muda gagah, jenderal itu berkata sambil tersenyum. Kau Goan Sui baru saja tiba dari utara, baru saja terbebas dari ancaman bahaya maut, dan baru saja hendak menjumpai dan berkumpul dengan keluarganya di kota raja. Bagaimana kami berdua tega untuk mendesak-desaknya agar cepat-cepat meninggalkan mereka? Maka sebaiknya malam nanti kita berangkat. Milana tersenyum, Qian Li menjadi merah mukanya karena marah kepada kelancangan adiknya, Han Waikong mengangguk-angguk dan Jenderal Cao tertawa bergelak sambil memegang pundak Qian Bu. Xiao Sichu, engkau jujur dan memperhatikan kepentingan orang lain. Sungguh bagus sekali. Bute, kau memang nakal. Milana menegur akan tetapi sambil tersenyum. Sedangkan Qian Li memandang adiknya itu dengan mata penuh teguran. Jenderal Cao berkata, memang saya setuju dengan usul itu, bukan sekali-kali karena saya ingin terlalu lama melepas rindu terhadap keluarga. Saya sudah tua, dan berpisah dengan keluarga sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi saya. Akan tetapi memang sebaiknya kalau malam nanti baru kita berangkat agar tidak menarik perhatian pihak pemberontak. Biarlah mereka menyangka bahwa saya masih menjadi buronan dan sebaiknya kalau tahu-tahu saya telah berada kembali di benteng agar mereka tidak sempat lagi mengusahakan lolosnya Kim Bo Usin. Memang tepat sekali, Kau Goan Sui. Kim Bo Usin merupakan saksi yang penting sekali. Milana berkata. Akan tetapi ada lagi orang yang lebih penting dan yang amat membutuhkan perlindungan saya, yang terpaksa saya tinggalkan ketika utusan Kaisar datang. Jenderal itu berkata. Dia itu adalah Putri Butan, Shanti Dewi. Milana berseru kaget dan heran sekali. Bagaimana dia yang dikabarkan hilang itu bisa berada di utara? Menurut para penyelidikku, Shanti Dewi berhasil lolos dari kepungan pemberontak, dikawal oleh seorang gadis perkasa, akan tetapi lalu hilang, dan kabarnya ditolong oleh seorang nelayan tua ketika Shanti Dewi dan pengawalnya itu hanyut di sungai. Memang demikianlah, jawab jenderal itu. Dan nelayan tua itu adalah Gak Bun Beng Tai Hiap yang mengantarnya ke benteng saya. Seruan yang keluar dari mulut Milana agak tergetar. Namun dia sudah dapat menguasai hatinya yang berdebar keras, sedangkan suaminya, Panglima Han Waikong, diam saja pura-pura tidak melihat keadaan istrinya ketika mendengar disebutnya nama Gak Bun Beng. Sedangkan gadis perkasa yang mengawalnya itu adalah adik angkat sang putri sendiri, yang juga telah mendahului datang ke benteng utara akan tetapi, dia tewas ketika menyelamatkan saya.
Gak Tahiap meninggalkan Putri Shanti Dewi kepada saya dengan harapan untuk melindunginya dan kalau waktunya tiba mengantarnya ke kota raja atau kembali ke hutan. Akan tetapi terpaksa dia saya tinggalkan ketika utusan kaisar tiba. Saya amat mengkhawatirkan keadaan putri yang sudah saya anggap seperti anak saya sendiri itu. Nah, sekarang saya harus singgah ke rumah dulu menjenguk keluarga, kemudian saya akan cepat kembali ke utara dan saya bergembira sekali ditemani oleh Jiwi Xiao Sichu yang lihai ini. Semua orang mengangguk setuju dan tak lama kemudian, dengan kereta milik Milana sendiri sehingga tidak akan ada yang berani mengganggunya. Jenderal Cao bersembunyi di dalam kereta yang membawanya ke gedung tempat tinggal keluarganya, di ujung kota raja sebelah timur. Qian Li dan Qian Bu mengawal di belakang kereta dengan menunggang kuda sehingga orang-orang yang telah mendengar bahwa mereka adalah adik-adik dari Putri Milana, jadi juga masih cucu dari kaisar, menduga bahwa yang berada di dalam kereta tentulah Putri Milana yang mereka kagumi. Kereta itu memasuki halaman gedung keluarga Jenderal Cao dan setelah jenderal itu turun dan menyelinap masuk diikuti oleh Qian Li dan Qian Bu yang disambut dan dipersilakan menunggu di ruangan tamu, kereta itu kembali ke istana Putri Milana. Tentu saja terjadi pertemuan yang amat mengharukan dan penuh dengan kegembiraan dan pelepasan rindu antara Jenderal Cao dan keluarganya. Sementara itu Qian Li dan Qian Bu kembali dulu ke istana kakak mereka untuk membuat persiapan sebagai bekal di perjalanan. Menjelang senja, barulah mereka berdua datang ke gedung keluarga Jenderal Cao dan untuk menanti datangnya malam kedua orang muda ini asyik bermain siangki, catur, di ruangan tamu yang luas. Jenderal Cao keluar sebentar menemui mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat setelah malam menjadi gelap dan keadaan di luar menjadi sunyi. Dia sudah mengatur dengan kepala penjaga malam itu sehingga mereka akan dapat keluar dari pintu gerbang utara tanpa banyak halangan dan dengan diam-diam. Dua orang kakak beradik itu menyetujui, kemudian melanjutkan permainan catur mereka. Setelah malam mulai sunyi, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat cepat sekali naik ke atas genteng gedung itu dari arah kiri. Gerakannya lincah, ringan dan cekatan dan dia berindap-indap mengintai ke bawah gedung dari atas genteng. Bayangan hitam ini bukan lain adalah Cheng Cheng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah ini telah berhasil lolos dari kuil setelah dia membikin Tek Hoat tidak berdaya dengan sapu tangan dan sumpah pemuda itu, kemudian melarikan diri sambil menyebar racun sehingga Tek Hoat tidak mengejarnya. Cheng Cheng lalu menuju ke kota raja dengan hanya satu tujuan, yaitu mencari pemuda laknat itu. Di tengah perjalanan inilah dia melihat Jenderal Cao Liang. Hatinya girang sekali karena pemuda laknat yang menjadi musuh besarnya itu tentu mempunyai hubungan dengan jenderal ini, bahkan yang terakhir dia melihat pemuda itu menolong Jenderal Cao. Akan tetapi, untuk keluar begitu saja menemui jenderal ini, dia tidak sanggup. Pertama, dia masih teringat akan kebaikan jenderal ini kepadanya, bahkan melihat betapa dalam menghadapi kematian, jenderal ini masih teringat kepadanya dan bersembahyang kepada arwahnya. Kedua, dia kini merasa tidak seperti dulu lagi, selalu timbul rasa rendah diri dan malu bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya dahulu sebagai sahabat-sahabat baik. Ketiga, setelah pemuda itu menolong Jenderal Cao, tentu pemuda itu menjadi sekutu jenderal ini. Bagaimana dia dapat menjumpai jenderal ini dan menanyakan pemuda yang hendak dibunuhnya itu? Tidak, sebaiknya dia membayangi jenderal ini yang tentu akhirnya akan membawanya bertemu dengan pemuda laknat itu. Demikianlah, dengan hati-hati, Cheng Cheng membayangi Jenderal Cao dari jauh, sampai jenderal itu memasuki kota raja. Ketika jenderal itu memasuki istana Putri Milana, dia tidak berani ikut masuk karena malam telah terganti pagi dan istana itu dijaga ketat. Apalagi setelah dia memperoleh keterangan bahwa istana itu milik Putri Milana, dia makin tidak berani masuk. Kakeknya dahulu telah berpesan kepadanya untuk membawa Shanti Dewi kepada Putri Milana. Sekarang, tanpa Shanti Dewi, bahkan dengan diri yang sudah kotor, bagaimana dia berani berhadapan dengan Putri Milana yang dipuji-puji dan dijunjung tinggi namanya oleh mendiang kakeknya. Maka dia menanti sambil bersembunyi di luar dan ketika dia melihat kereta yang dikawal oleh dua orang pemuda tampan yang juga telah dikenalnya, diam-diam dia membayangi pula. Girang hatinya ketika dia dapat melihat Jenderal Cao turun dari kereta itu memasuki gedung. Apalagi ketika dia mencari keterangan dan mendengar bahwa gedung itu adalah tempat tinggal keluarga Jenderal Cao Liang, dia segera menanti dan mengintai sampai datangnya malam. Kini Cheng Cheng sudah meloncat naik ke atas genteng gedung itu.
Kini timbul tekad di hatinya bahwa kalau dia tidak bisa menemukan pemuda laknat itu di dalam gedung Jenderal Kao, dia akan menampakkan diri dengan menutupi sebagian mukanya dengan sapu tangan, kemudian menanyakan kepada jenderal itu tentang si pemuda tinggi besar. Akan tetapi, Cheng Cheng sama sekali tidak menyangka bahwa gerak-geriknya telah sejak tadi diikuti oleh dua pasang mata yang memandang dengan penuh keheranan, kecurigaan juga kegelian. Yang memandang ini adalah Qian Li dan Qian Bu. Mereka berdua tadi masih asyik bermain catur di ruangan tamu dan tentu saja pendengaran mereka yang sudah terlatih secara hebat itu segera dapat menangkap suara tidak wajar dari atas genteng. Keduanya saling pandang, mengangguk dan di lain saat mereka telah mengintai dari balik wuungan, mengawasi gerak-gerik Cheng Cheng dengan heran. Kedua orang pemuda ini tidak turun tangan karena mereka terheran-heran mengenal wajah Cheng Cheng ketika ada sinar lampu dari bawah menyorot ke atas tepat menimpa wajah cantik itu. Dia! Qian Li berbisik dan jantungnya berdebar. Sejak bertemu dengan Cheng Cheng di pasar kuda, hatinya sudah tertarik sekali oleh kecantikan darah ini dan sekarang, gadis yang seringkali dikenangnya itu berada di atas gedung Jenderal Kao dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Hus, Qian Bu menegur. Bute, jangan tergesa-gesa turun tangan, jangan sampai keliru, kita membayanginya saja, bisik Qian Li. Qian Bu menahan senyumnya. Rasakanlah, pikirnya. Setiap menghadapi wanita cantik, sikap kakaknya ini selalu dingin. Baru sekarang kakaknya kelihatan gugup dan tegang melihat seorang gadis cantik. Akan tetapi dia mengangguk setuju karena dia pun tidak ingin salah tangan sebelum tahu apa maksud kedatangan gadis yang aneh itu. Kini Cheng Cheng yang sama sekali tidak pernah mengira bahwa dirinya dibayangi oleh dua orang pemuda yang amat lihai, berlutut di atas genteng dan mengintai ke bawah, lalu melayang turun dengan amat ringannya, berindap-indap menghampiri jendela dan mengintai dari balik jendela dengan melubangi kertas jendela. Dari lubang kecil itu dia melihat Jenderal Kao duduk menghadapi meja bersama seorang wanita setengah tua yang masih cantik dan lemah lembut, dan dua orang anak laki-laki, bercakap-cakap dalam suasana yang mesra. Cheng Cheng dapat menduga bahwa tentu jenderal itu bercakap-cakap dengan istri dan putra-putranya. Dia melirik ke sana-sini, namun tidak tampak pemuda laknat yang dicarinya. Hatinya kecewa sekali. Dia sudah terlanjur masuk, penasaran kalau sampai tidak menemukan orang yang dicarinya. Diambilnya segulung kertas yang telah direndam obat yang dapat menimbulkan asap beracun yang membius orang. Dia ingin membius mereka yang berada di dalam kamar itu agar tertidur semua baru dia akan menggeledah dan mencari. Kalau tidak berhasil menemukan pemuda itu, baru dia akan memakai topeng dan memaksa Jenderal Kao memberitahukan di mana adanya si laknat itu. Akan tetapi, baru saja dia hendak membakar kertas itu pada lampu yang tergantung di situ, tiba-tiba terdengar bentakan Qian Li. Nona, apa yang hendak kau lakukan itu? Melihat menyambarnya dua sosok bayangan orang yang bagaikan sepasang burung Raja Wali melayang dari luar itu, Cheng Cheng terkejut bukan main. Tidak ada jalan keluar baginya untuk lari karena dua orang pemuda lihai itu melayang dari luar, maka cepat dia mendorong daun jendela dan terpaksa dia meloncat ke dalam di mana Jenderal Kao dan anak istrinya berada. Saking gugupnya, lupalah dia untuk menutupi mukanya dengan sapu tangan dan baru dia teringat setelah dia telah berada di dalam kamar itu dan Jenderal Kao sudah memandang kepadanya dengan mata terbelalak dan muka pucat, tanda bahwa jenderal itu telah mengenalnya. Maka cepat dia mengeluarkan bubukan putih dari sakunya, meremas-remasnya dengan tangan kanan dan tampaklah asap putih tebal mengebul dan menyelimuti dirinya. Kau. Nona Cheng, Jenderal Kao hanya dapat berkata demikian karena hatinya tergoncang hebat. Cheng Cheng cepat menggunakan asap tebal sebagai selimut dan melompat lari melalui jendela di seberang lain dari kamar itu. Bangsat, hendak lari kemana kau? Dua orang putra Jenderal Kao yang berada di situ hendak meloncat mengejar. Jangan mengganggunya. Biarkan dia pergi. Jenderal Kao membentak dan dua orang pemuda yang usianya belasan tahun itu dengan kaget menahan gerakan mereka. Dari jendela dari mana Cheng Cheng masuk tadi berkelebat dua sosok bayangan dan Qian Li bersama Qian Bu sudah berada di dalam kamar itu. Lega hati mereka melihat bahwa keluarga Jenderal Kao selamat, maka cepat mereka berlari ke arah jendela di seberang yang sudah terbuka. Jiwi Xiao Sichu, kedua orang gagah muda, harap jangan mengejar dia,
Kembali Jenderal Kao berseru keras kepada dua orang pemuda Pulau Es ini sehingga mereka kaget dan heran, lalu membalik dan memandang kepada jenderal itu. Dia tadi, dia bukan manusia melainkan arwah. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.